Selamat malam teman-teman semua. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah KYTB kita. Sebelum kita berdoa, aku mau ajak teman-teman menyanyikan satu buah lagu, Ku Datang Ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku merindukan segalanya, semuanya yang ada. Menyenangkan hatimu Tuhan, jadikan aku indah rindu padamu. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Ku takkan setia kepadamu Tuhan. Kita mau nyanyi ulang dari awal ya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku rindukan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu Tuhan, jadikan aku indah rindu padamu. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Takkan setia kepadamu Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, malam hari ini Kau telah kumpulkan kami di sini untuk melaksanakan ibadah KYTB bersama ya Tuhan. Berkati nanti Koyo yang akan membawakan firman-Mu. Berkati juga setiap kami Tuhan yang nanti akan mendengarkan dan mengikuti ibadah supaya kami bisa fokus dan bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa join karena masih dalam perjalanan. Berkati mereka ya Tuhan supaya bisa cepat sampai di rumah dan dapat bergabung bersama kita. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah KYTB ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke, kita mau menyanyikan lagu yang kedua, Sebagai Saudara Seiman. Boleh sambil tepuk tangan, boleh teman-teman. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepakat, setujuan dalam bersama. Damai yang besar telah menanti di hadapan
Udah guys, lagunya segitu aja. Sekarang aku mau buka waktu buat kesaksian. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing tentang kebaikan Tuhan, yang kalian rasakan mungkin di kerjaan, dimanapun kalian berada. Ada nggak yang mau sharing? Boleh dong bagi-bagi ceritanya kita. Ada? Ada? Aku sharing dikit deh Kak kalau boleh. Boleh, silakan kan kok. Ya, thank you untuk waktunya. Jadi kemarin kan eh, teman-teman pengurus sama aku pergi visitasi kunjungan lah ya ke rumah teman-teman kita yang di Rawamangun. Jadi ke Harrison, ke Melia, ke Devita dan bersyukur banget karena mungkin udah lama ya nggak ketemu langsung dan aku pribadi setelah 1 tahun di tempat ini baru ketemu beberapa orang aja kan. Nah kalau Melia sama Devita dulu sempat ketemu, tapi kalau Harrison, Michelle, sama Devon tuh kemarin baru ketemu. Sama Melati juga adiknya. Nah bersyukur sih kemarin bisa ketemu dan lihat wajah mereka juga sukacita ketika kita datang terus ngobrol-ngobrol, banyak cerita-cerita gitu. Dan kemarin lihat Opung juga bersyukur karena Opung kemarin mungkin kalau secara fisiknya badannya kurus banget, tapi wajahnya jauh lebih segar gitu kan kemarin sempat mau operasi cuma nggak jadi kan ya Opung Manurung. Tapi bersyukur semoga dengan ada cucu-cucunya di rumah juga bisa lebih sukacita gitu ya Opung. Dan ya kemarin banyak banyak sukacita sih karena bisa ketemu teman-teman yang mungkin udah lama nggak ketemu terus bisa saling doain juga, saling tanya kabar juga. Jadi ya itu sih mungkin bersyukur. Nah harapannya ke depannya kita bisa saling ketemu juga kan selama ini mungkin seringnya virtual ya teman-teman juga udah kangen buat ketemu secara langsung dan bersyukur gereja kita juga mulai perlahan mau buka ini kan jadi mulai hybrid online sama onsite gitu. Nah semoga kedepannya kita juga youth bisa ketemu secara langsung bisa ibadah sama-sama juga secara langsung gitu ya. Itu aja sih Kak. Thank you Kak Yani. Thank you kan itu sharingnya ya kita berdoa bersama guys biar kita bisa ketemu ibadah bareng di gereja sama aku juga kangen banget sebenarnya sama kalian semua. Nah, oke, terima kasih ya Kaniko sharingnya. Ada lagi yang lain yang mungkin mau sharing sebelum kita masuk firman? Ada guys. Sebelum kita dengerin firman yang nanti akan disampaikan oleh Ko Yonatan, aku mau ajak teman-teman untuk nyanyikan satu buah lagu Bejana. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, aku dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya lagi ku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita mau ulang dari awal ya. Di jiwaku ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Sungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Aku serahkan selanjutnya kepada Ko Yonatan untuk menyampaikan pendarat. Silakan Ko Yo. Halo, selamat malam teman-teman. Thank you Kak Yani sudah membawakan pujian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di KYTB, kelompok Tumbuh Youth bersama pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan dan kita akan sharing-sharing kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi, mari teman-teman kita tundukkan kepala dan kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu, untuk merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian yang boleh mengingatkan kami bahwa harapan hanya di dalam-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, terima kasih untuk penyertaan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Harapan di dalam Engkau sungguh nyata boleh kami rasakan hari lepas hari pada malam hari ini dan hari lepas hari di mana kami boleh melakukan banyak hal kegiatan. Pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami sehingga kami boleh melihat, sehingga kami boleh dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan teman-teman kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah sebab kami ingin dan rindu untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Baik,
Kali ini temanya sangat menarik, vitamin E ya. Beberapa minggu-minggu kayak TB itu kayak lihat kayaknya sehat gitu ya. Ada vitamin C, ada vitamin D. Kali ini vitamin E gitu ya. Kalau dilihat-lihat vitamin E itu kan buat kulit ya, biar apa kulitnya biar nggak keriput gitu ya. Tapi bukan itu ya. Tapi vitamin E ini adalah E-nya di sini adalah empathy gitu ya. Wah, sangat menarik gitu. Nah, teman-teman berbicara tentang empathy ya, membahas tentang empathy ini ternyata nggak mudah loh teman-teman. Sesuatu beban dan suatu tantangan tersendiri buat Kak Yonatan untuk mempersiapkannya, dan sempat bertanya nih di dalam hati kecil gitu loh. Seberapa empatikah Kak Yonatan untuk hadir untuk orang-orang di sekeliling dan untuk merengkuh mereka selayaknya Yesus yang hadir menyapa kita, yang mengalirkan anugerah pada setiap batin yang lara, supaya kita yang telah diampuni, ditebus, dan dipulihkan, terus berani, tidak hanya berani tetapi menghidupinya. Wah teman-teman, berbicara tentang empati ini kayaknya nggak mudah memang untuk punya sesuatu hal yang berbela rasa, sesuatu yang kita mempunyai kasih kepada seseorang, dan terlebih kita menghidupinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kayak ada cerita tentang sebuah anak kecil. Anak kecil ini ingin sekali membeli puppies, ya, ingin sekali membeli anak anjing, dan dia berhenti di sebuah toko. Lalu dia bertemu dengan pemilik toko tersebut. Pemilik toko tersebut memanggil anak-anak anjing, ya, rame gitu, seneng banget anak-anak tersebut melihat anak-anak puppies gitu, ya. Tapi ada satu anak kecil ini yang terfokus kepada anak anjing yang di belakang. Anak anjing ini yang di belakang itu tidak bisa lari, tidak bisa lompat. Anak anjing terseok-seok jalannya karena kakinya patah. Lalu pemiliknya, ownernya itu bilang kepada anak laki-laki ini, kamu jangan milih puppies yang ada di belakang tersebut. Kakinya patah. Tapi anak laki-laki tersebut menggendongnya, mendapatkannya, dan menggendong anak puppies tersebut. Dan anak kecil ini berkata kepada pemiliknya, aku mau yang ini aja. Aku mau membeli yang ini aja. Lalu ownernya dan pemiliknya bingung ya, kenapa kamu kok milih anak puppies yang itu gitu loh. Dan anak kecil ini memperlihatkan kakinya yang patah. Lalu ownernya, pemiliknya juga merasa terharu dengan keadaan anak kecil ini. Lalu ownernya dan pemiliknya memberikan anak puppies ini secara gratis kepada anak tersebut. Nah, teman-teman, kita tidak perlu seperti menjadi anak-anak laki-laki tersebut yang mengalami cacat kaki terlebih dahulu untuk dapat ikut merasakan penderitaan dari anak puppies. Kita semuanya baik-baik saja. Kita semuanya tanpa mengalami kekurangan apapun. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, dapatkah kita mau untuk bersahabat dan menerima mereka yang tersisihkan dan terpinggirkan? Jadi, empati ini merupakan respon efektif yang berasal dari pemahaman kondisi emosional orang lain, perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu adalah empati. Jadi, pemahaman kondisi emosional orang lain, kita dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Kita dapat mengerti dan kita memahami apa betul yang orang tersebut rasakan. Berbeda dengan simpati yang hanya, okay, I'm really sorry. Tapi empati ini benar-benar kita dapat merasakannya, benar-benar dapat kita dengarkan, kita dapat
mengerti kebutuhan mereka, bahkan kita memberi kekuatan, bahkan kita memberi dorongan mereka, bahkan kita berdoa kepada mereka. Itu yang disebut sebagai empati. Teman-teman, pada malam hari ini, yuk kita sama-sama belajar kembali dengan Tuhan Yesus Kristus. Selama di dalam pelayanan Yesus Kristus, kehidupan Tuhan Yesus yang selalu empati dengan banyak orang, empati dengan orang-orang yang tersisihkan. Karena kesaksian kita harus lahir dari cinta, lahir dari pengalaman kita karena kita dikasih oleh Allah. Teman-teman, kita harus menyadarinya dan kita harus mengetahuinya bahwa kita ini betul-betul dikasih oleh Tuhan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Karena kita dikasih oleh Tuhan. Pengalaman kita dikasih oleh Tuhan. Jadi kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Maka rasa empati pun dan berbelas kasihan kepada sesama dapat kita ciptakan. Dan dapat kita alirkan kepada semua orang. Jadi ikutlah teladan Yesus yang memiliki kepedulian, rasa empati. Dan biarlah mereka semua bisa melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, berbicara tentang teladan Yesus. Teladan seperti apa sih yang Yesus mau ajarkan? Kita akan mau bahas ini satu persatu. Teladan seperti apakah yang Yesus mau ajarkan? Yang pertama yang kita akan pelajari bersama-sama yaitu menyambut mereka yang terabaikan. Teman-teman, mari kita buka di Injil Matius 20 ayat 29 sampai 34. Sudah ada sengaja kalau ya sudah siapkan slide di situ. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Koyo boleh minta dari teman-teman, boleh volunteer yang membacakannya. Koyo persilahkan teman-teman. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru kepadanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Terima kasih Kak Yani yang sudah membacakannya dari Injil Matius 20, 29 ayat 34. Kita sudah pernah mendengar tentang cerita di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Tetapi yang menjadi poinnya adalah Tuhan ingin mengingatkan kepada murid-muridnya dan tentu kepada kita semuanya untuk memandang orang lain yang berbeda ini dengan apa? Dengan belas kasihan, dengan rasa empati. Kita juga diingatkan untuk menjadi garam dan terang, untuk selalu hidup berempati. Karena justru merekalah yang tersisihkan, terabaikan, dan terpinggirkan. Kita perlu menunjukkan kasih dan perhatian. Karena pelayanan Yesus itu diikuti dan tergerak oleh belas kasihan. Kita bisa melihat di ayat 30, dikatakan bahwa ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar Yesus. Dan Yesus lewat. Mereka hanya mendengar, mereka tidak bisa melihat Yesus seperti apa. Tetapi mereka mendengar bahwa Yesus akan lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihinilah kami." Mendengar seruan dan teriakan itu,
apa yang terjadi? Hati Yesus tergerak oleh apa? Belas kasihan. Oleh belas kasihan inilah Yesus mau menolong mereka. Dan tergerak oleh belas kasihan adalah ciri khas pelayanan Yesus. Jika hatinya sudah tergerak oleh belas kasihan, pasti Yesus akan menolong dan menyembuhkan siapapun yang berseru dan berteriak kepadanya. Teman-teman, apa yang dapat kita renungkan, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu? Maukah kita berteman? Maukah kita berempati? Maukah kita berbela rasa? Maukah kita menjadi seorang sahabat? Seorang sahabat yang membutuhkan. Teman-teman, melepaskan kepentingan diri sendiri, memberi perhatian, memberi waktu, memberi apapun segalanya kepada orang lain. Itu rasanya sudah menjadi sangat langka di dalam kehidupan kita. Betul tidak? Tetapi Tuhan inginkan kita untuk memberikan hati kita, untuk memberikan hidup kita, atau memberikan waktu kita untuk kepada orang lain, untuk kepada sahabat-sahabat kita. Sebentar lagi, nggak berasa kita merayakan Natal. Apa sih sesungguhnya Natal itu? Bukan setiap tahun kita merayakan Natal, tapi ada sesuatu yang istimewa yang lahir dari kesederhanaan, dari kerapuhan. Yesus menyentuh kehidupan kita. Dia hadir di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan cerita Yesus Kristus. Bagaimanakah kalau kita melihat cerita Yesus dan pada posisi siapakah dan di manakah kita? Kita tahu Raja Herodes yang ketakutan, yang mendengar bahwa ada raja, bahwa dia akan menolak Yesus karena takut, karena akan mengancam jabatan mereka, jabatan Herodes. Sehingga dia memberikan perintah untuk membunuh bayi laki-laki. Dan bagaimanakah dengan pemilik penginapan? Menolak Yesus, menolak Maria dan Yusuf yang datang dari jauh, yang mungkin mereka kelihatan sederhana, orang asing. Penginapan tersebut, tidak ada tempat. Mungkin orang asing, mungkin sederhana, tidak menguntungkan. Jadi kita tidak punya tempat. Lalu bagaimanakah dengan kehidupan orang-orang yang terpinggirkan? Bagaimanakah gembala dan orang-orang Majus yang datang mencari, menyambut kehadirannya, bahkan memberi hadiah kepada Yesus? Mereka yang mau meninggalkan pekerjaan mereka, dan mereka mau turut bersuka cita atas kelahiran Yesus Kristus. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus, menemukan wajah Allah di dalam bayi kecil itu, di dalam palungan. Teman-teman, mungkin kita lupa justru orang tersebut, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan memakai mereka. Tuhan memberikan sebuah privilege untuk mereka, untuk menerima berita yang sangat sukacita tersebut. Dan orang-orang semacam itulah mungkin, atau yang dapat menginspirasi dunia, yang dapat menguatkan iman kita. Karena apa? Karena Yesus hadir untuk mereka. Karena Yesus hadir di dalam diri orang-orang mereka. Yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita dipakainya untuk berbela rasa dan empati kepada semua orang, meskipun orang-orang terasing dan terpinggirkan. Poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah salah satu bentuk keteladanan Kristus adalah kasih-Nya kepada sesama. Nah, teman-teman, pernah nggak kita merasa galau? Pasti pernah merasa galau. Saya juga pernah merasakan galau. Galau itu seperti apa sih? Galau itu apa sih yang diinginkan? Bukankah kita ini
agar seseorang itu mau mendengarkan, mengerti, dan sungguh-sungguh memahami apa yang kita rasakan, dan hadir dan terlebih berdoa kepada kita. Itu sesungguhnya yang ingin kita rasakan. Sesungguhnya itu yang ingin kita harapkan kepada orang-orang lain yang selalu hadir. Setidaknya ada orang yang peduli akan apa yang kita alami. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kalau itu terjadi dengan orang lain yang mengalami kegalauan seperti itu? Apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita, maaf ya saya sibuk, maaf saya sibuk sekolah nih, kuliah, sibuk banget. Teman-teman, saya yakin dan percaya untuk komunitas Youth GKMI Pengharapan, kita sama-sama bergandeng tangan. Kita sama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan Koyo percaya bahwa Youth GKMI Pengharapan adalah anak-anak yang saling mengasihi, saling mendoakan, dan ada untuk teman-temannya. Dikala susah, dikala bersuka, kita semuanya ada dan kita merasakannya. Maka di Roma 12 ayat 15 dan 1 Petrus 3 ayat 8. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Melalui dua ayat ini, menunjukkan hal yang sangat sederhana bagaimana kita berempati, bukan sekedar simpati. Kepada teman-teman yang mungkin ada dalam kegalauan, kita mengasihi mereka, kita hadir bersama dengan mereka, kita turut apa yang mereka rasakan. Biasanya teman-teman, kalau teman-teman itu merasakan galau, cenderung mereka itu menarik diri dan bersembunyi dari lingkungan sosial. Tetapi kita dipanggil, kita tergerak, kita perlu hadir bersama dengan mereka. Kita perlu untuk merengkuh mereka dengan ketulusan hati. Kita berempati, kita masuk apa yang mereka rasakan. Sehingga mereka mendapatkan kekuatan yang nyata dari kehadiran kita. Dari waktu kita, dari semangat kita, dari sikap kita yang mau mereka dengar. Maaf teman-teman, mungkin Koyo sedikit stalker, ya, sedikit stalker di Instagram. Koyo dan Cijo. Mungkin Koyo kalau miss, Cijo yang mengingatkan. Apa yang terjadi di Instagram Story atau mungkin di WhatsApp Story? Oh, gak hanya anak-anak youth GKMI Pengharapan. Mungkin ada begitu banyak anak-anak youth, termasuk anak murid Koyo Nathan. Oh, si A, apa yang terjadi? Oh, bagaimana kerjaannya? Oh, lagi putus dengan pacarnya. Oh, lagi bergumul dengan keluarganya. Oh, lagi ini dan itu. Dan malam hari itu juga, mungkin atau besoknya, Koyo langsung, halo apa kabar, gimana pekerjaan, halo apa kabar, gimana sekolah, apa yang dapat Koyo Nathan ataupun Cijo bisa bantu. Dari situlah teman-teman membuka diri untuk hadir, untuk mengetahui, dan untuk menguatkan, dan untuk mengasihi, dan untuk saling bersama-sama untuk berdoa. Teman-teman, apa yang dapat kita lakukan untuk teman-teman kita? Mari teman-teman, kita sambut mereka. Menyambut, bukan untuk disambut. Kita akan buka di Markus 9 ayat 33 sampai 37. Injil Markus 9 ayat 33 sampai 37. Mungkin ada teman-teman yang boleh membacakannya.
dari Markus 9 ayat 33 sampai 37. Ya, teman-teman, dari Markus 9:33 sampai 37. Saya persilakan teman-teman yang mau. Aku ya. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Baik, terima kasih Kak Antonia yang sudah membacakannya untuk kita semuanya. Teman-teman, kalau kita ditawarin sesuatu yang nyaman, yang enak, antara first class dan business class untuk perjalanan ke Bali, otomatis kita akan pilih first class untuk perjalanan ke Bali. Kalau kita ditawarin second atau baru mobil, pasti kita akan memilih mobil yang baru. Nyaman. Manusia itu mencari nyamannya. Manusia itu mencari sesuatu yang enak. Tetapi terkadang lupa dengan kenyamanan, dengan keenakan tersebut manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Makanya dosa itu sungguh memikat. Makanya pada waktu cerita Adam dan Hawa, dosa tersebut sudah hadir. Allah sudah menyatakan bahwa jangan engkau menyentuhnya, apalagi engkau memakannya. Itu adalah sebuah peringatan. Tetapi kenyamanan, tetapi keinginan dari Hawa, ya udah. Sama dengan konteks yang kita baca. Ini adalah berbicara tentang kenyamanan. Pada waktu itu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di ayat sebelumnya, di ayat 9, Yesus dimuliakan di atas gunung. Ini adalah transformatif, di mana Yesus itu putih berkilat-kilat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Hanya 3 murid yang bersama dengan Yesus. Lantas murid selanjutnya, sisanya mereka bertanya. Makanya mereka bertanya, siapa yang terbesar dari antara para murid? Enak ya bisa duduk, enak ya bisa bersama-sama dengan Yesus, seorang Mesias, anak Allah. Bagaimanakah dengan kita? Makanya mereka bertanya-tanya, siapa yang terbesar dari antara para murid? Tapi mereka lupa. Tuhan Yesus sudah berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini adalah perintah Tuhan Yesus untuk mengikuti Yesus, untuk self denial, untuk mengikut kayu salibnya. Bukan berlomba-lomba untuk siapa yang terbesar, tetapi berlomba-lomba untuk apa? Merendahkan diri dan taat. Itu poin. Siapa yang terbesar dari antara para murid. Dan yang kedua yang kita dapat pelajari adalah anak kecil. Anak kecil adalah gambaran yang mungkin pada waktu Tuhan Yesus adalah yang tidak mendapatkan porsi yang baik, yang tinggi, yang porsinya direndahkan, diremehkan. Tidak hanya anak-anak, mungkin janda, mungkin orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengambilnya dan memeluknya dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seperti anak ini, seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Teman-teman, apa yang dapat kita lihat
dengan gambaran seorang anak kecil ini. Memperhatikan orang yang tersisihkan, bukan demi untuk kepentingan mereka. Tapi Yesus menerima, memeluk yang terkecil. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin ajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa engkau harus mengasihi, engkau harus memperhatikan, engkau harus berbela rasa, dan engkau harus mempunyai rasa empati pada orang-orang yang tersisihkan. Menyambut bukan untuk disambut. Kita dipanggil untuk membagikan kasih-Nya kepada dunia ini. Mungkin kita selama ini baik-baik aja sama protokol kesehatan. Tapi boleh nggak kita membayangkan kalau di rumah ini kita masih punya orang tua, kalau di rumah ini kita masih punya orang-orang yang kita kasihi, atau mungkin selama Koyo mengajar, ada orang yang kagak ngerti sama sekali. Apakah ya udah bablas saja pelajarannya? Tidak. Koyo mengasihi, Koyo mengerti, dan Koyo memahami kalau posisi itu ada di Koyo. Kagak ngerti sama sekali apa itu. Dengan sabar, dengan lembut, dengan rasa empati, Koyo mengajarkan mereka sampai bisa. Sambutlah mereka. Dan jangan tolak mereka. Itu yang Yesus mau. Dan yang ketiga yang kita akan pelajari yang terakhir. Topanglah sesamamu yang lemah. Kita dipanggil untuk membagikan hangatnya kasih Tuhan. Di Injil Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Teman-teman bisa dibayangkan. Jangan sampai itu membuat kita, kasih itu, kehilangan kasih kepada orang lain. Justru di tengah kasih yang dingin itu, kita telah merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita dipanggil untuk hadir, dan kita dipanggil untuk menghangatkannya. Di sekitar kita banyak orang yang merasa kesepian di tengah gemerlapnya dunia, di tengah gemerlapnya kota besar. Saya sambil Banyak orang yang merasa hampa di tengah kesuksesan kehidupan ini. Dan di tengah-tengah kesibukan pelayanan kita tidak menyadari ada sahabat, ada rekan-rekan kita yang sedang mengalami masalah. Baik masalah dalam keluarga, kecewaan, dengan tutur kata kita, dengan kehidupan kita. Atau bahkan kita sedang berpikir untuk meninggalkan iman kita. Teman-teman, masihkah kita memperdulikan mereka? Masihkah kita hadir kepada mereka? Pada saat Tuhan Yesus Kristus melayani di tengah-tengah dunia, pelayanan Yesus selalu tergerak untuk melayani dengan hati yang penuh berbelas kasihan, dengan empati, dan move with the compassion. Dan itulah pelayanan Yesus Kristus. Saya ingin tutup dengan sebuah video dengan empati.
Di dalam empathy ada sympathy, ada compassion, ada kindness, dan ada self-awareness. Siapakah yang tersisihkan dan siapakah yang terabaikan? Mungkin selama ini kita tidak mengetahuinya. Apakah itu keluarga kita? Apakah itu pasangan hidup kita? Apakah itu rekan kerja kita? Apakah itu rekan sepelayanan kita? Apakah itu tetangga kita? Dan apakah itu sesama kita? Kita sambut mereka dengan empati, dengan berbela rasa. Ayo akan tutup dengan sebuah komitmen dan sebuah proyek. Mari kita bermisi. Carilah mereka yang terabaikan. Doakan mereka dan sambutlah mereka dengan empati kita. Berbuatlah dengan belas kasihan. Sapalah mereka, bantulah mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sambutlah mereka, bersukacitalah kepada mereka, menangislah kepada mereka. Kita dipanggil untuk misi di dalam Yesus Kristus ini. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita, dimanapun teman-teman berada dan Tuhan tempatkan. Saya minta Kak Niko boleh tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui sharing firman Tuhan yang Engkau boleh berikan melalui Koyo. Bapak, seringkali kami rindu mendapatkan empati dari orang lain, tapi kami lupa untuk berempati juga kepada orang lain. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami anak-anak Tuhan ini boleh benar-benar menjalani kehidupan kami dengan mengikuti teladan dari Engkau sendiri ya Yesus. Karena Engkau adalah Allah yang berempati kepada ciptaan. Kami yang tidak seharusnya mendapatkan kasih, tapi Engkau malah mau mengasihi kami, bukan sekedar berempati, tapi Engkau benar-benar mau turun menjadi sama dengan kami, dan bahkan menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu Tuhan, kiranya keselamatan yang Kau berikan ini boleh menjadi suatu dasar bagi kami, sehingga kami boleh juga mau berempati, mau menolong orang-orang yang ada di sekitar kami, dan boleh merasakan apa yang mereka rasakan juga itu. Tolonglah kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu ini masih muda, kami masih perlu banyak belajar. Karena itu tolonglah kami sehingga kami juga mau terus belajar dari orang-orang lain di sekitar kami, secara khusus meladani orang-orang yang secara usia dan secara pengalaman lebih tua dari kami, dan kami boleh belajar berempati, boleh belajar mengasihi orang lain dari setiap mereka. Terima kasih Bapak. Kiranya Tuhan juga boleh berkati Koyo yang sudah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kami rindu agar Tuhan boleh terus memimpin dalam setiap pelayanan, dalam setiap kerinduan yang Koyo miliki, agar kiranya Tuhan boleh terus pimpin, terus bimbing, terus sertai Koyo. Dan kami rindu Tuhan boleh pakai Koyo menjadi teladan yang lebih luar biasa lagi, menjadi berkat dimanapun ia berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kak Niko, saya boleh kembalikan kepada Kak Yani. Mari teman-teman kita sama-sama belajar menjadi teladan yang memiliki rasa empati seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Ko Yonatan untuk firman Tuhannya. Sebelum kita tutup ibadah KYTB hari ini, aku mau ajak nyanyikan lagu seperti yang kau ingini. Nanti untuk doa penutup, aku boleh minta tolong Karin untuk tutup dalam doa ya. Mari kita nyanyikan seperti yang kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tolong dari aku. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Boleh minta tolong Karin untuk tutup dalam doa ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah pimpin ibadah KYTB kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Koyo, kiranya bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari, serta merefleksikannya. Sekarang kami ingin kembali melakukan aktivitas kami masing-masing, serta istirahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati istirahat kami, sehingga kami besok bisa bangun dengan fresh, bisa melakukan aktivitas kami masing-masing yang selanjutnya. Tuhan terima kasih karena kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Thank you guys. Thank you Koyo. Thank you Kayani untuk pelayanannya. Thank you Jessica.